kelas 4 apa kabarnya? Baik, sehat, cerdas, ceria. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke materi yang Miss bawakan, Miss mau minta satu orang untuk memimpin doa dan lagu wajib. Ada yang mau nanti Miss kasih hadiah deh. Siapa yang mau memimpin doa sama lagu wajib? Nanti Miss kasih hadiah setelah Miss selesai menerangkan. Ayo kita kelasnya yang memimpin doa dan perempuan yang memimpin lagu. Ayo bang, ayo kak.
sungai kan? Dalam arti kan gimana sungai? Sungai sama bendungan itu sama kok, cuma bedanya bendungan itu luas adik-adik. Nah, di sini ada manfaat energi air. Yang pertama itu menghasilkan dalam listrik dalam jumlah besar. Nah, adik-adik, maksud dari menghasilkan listrik dalam jumlah besar itu yaitu air dapat menghasilkan dengan jumlah yang besar karena air yang dialirkan jauh atau sangat kuat. Tempapan air itu digunakan untuk memutar turbin, lalu turbin membuat generator yang menghasilkan listrik. Semakin banyak air dan semakin kuat alirannya, semakin besar listrik yang dibuat. Nah, kalau air itu adik-adik, itu juga pembangkit listrik yang sering kita sebut PLTA. Pembangkit listrik tenaga air. Pernah kan dengan PLTA kan? Yang kedua itu tidak menghasilkan polusi. Air itu tidak menghasilkan polusi adik-adik. Karena saat air digunakan untuk memutar turbin dan membuat listrik tidak ada asap, gas, beracun atau kotoran yang keluar. Jadi listrik dari air tidak mencemari udara maupun lingkungan. Lalu yang selanjutnya itu energi angin. Kenal ya kalian angin? Apa itu angin? Apa aja alasan di rumah kalian yang menghasilkan angin? Ya, betul. Semua kan di rumah kalian ada kipas, sebagian mungkin ada yang memiliki AC. Energi angin itu energi yang berasal dari penggerakkan udara yang digunakan untuk memutar kincir atau turbin. Pernah kalian buat kincir angin? Itu kalau kita bawa lari, dia menghasilkan angin kan? Manfaatnya itu menghasilkan listrik tanpa polusi. Ternyata tadi energi angin itu bisa loh menghasilkan listrik. Maksud dari energi angin menghasilkan listrik tanpa polusi itu adik-adik, saat angin dipakai untuk memutarkan kincir, tahu kincir kan? Tidak ada asap, gas atau beracun atau kotoran yang keluar. Jadi angin dapat membuat listrik tanpa mencemari udara. Kalau kalian membuat kincir angin, pernah nggak kincir angin itu keluar racun? Gak pernah kan? Berarti angin itu tidak membuat polusi. Tadi angin membuat polusi atau tidak? Kasih disimak ya. Belum ngantuk kalian kan? Selain itu, adik-adik, energi angin juga sangat membantu memompa air dalam daerah pertanian. Karena selain air juga pertanian itu butuh dengan angin adik-adik. Yang ketiga itu sumber energi yang tidak akan habis. Yang lima tadi itu sumber energi yang tidak akan habis adik-adik karena mereka itu berasal dari alam sendiri. Contoh penggunaannya itu nih adik-adik, kincir angin, pembangkit listrik, sama pompa air tenaga air. Yang selanjutnya itu energi matahari. Siapa yang nggak kenal matahari? Matahari itu panas atau dingin? Panas. Nah, energi matahari itu energi yang berasal dari cahaya dan panas matahari. Energi ini dapat juga menjadi listrik atau panas. Energi matahari ini adik-adik, inilah energi yang paling besar dari antara lima tadi. Nah, matahari ini sangat berguna bagi kehidupan kita. Siapa yang tahu, yang bisa disebutkan apa fungsi matahari bagi kehidupannya? Nanti misalnya kira-kira. Yang angkat tangan ya kalau mau dijawab. Nah, boleh juga. Baru apa lagi? Ayam. Boleh juga ya. Boleh juga. Karena adik-adik, ternyata di Indonesia itu di daerah-daerah kecil itu ada lampu. Mereka itu hanya mengharapkan sinar matahari. Jemuran. Karena adik-adik, matahari juga bisa
kalian? Ya, yang ketiga, menghemat penggunaan listrik PLN. Nah, ternyata adik-adik, energi matahari itu bisa menghemat penggunaan listrik PLN. Ketika kita memakai panel surya sebagai kebutuhan rumah, diambil dari energi matahari, bukan dari PLN, sehingga tagihan listrik menjadi irit. Makanya di daerah-daerah terpencil itu mereka itu tidak bayar listrik adik-adik. Padahal kalau di rumah kalian pasti orang tua kalian bayar listrik kan. Ternyata di daerah terpencil itu tidak, karena mereka itu tidak mendapatkan aliran listrik, mereka hanya mengharapkan dari matahari. Contoh pengolahan panas surya, pemanasan tenaga surya, pengerian pakaian alami. Yang keempat itu panas bumi. Apa itu panas bumi? Apa yang tahu panas bumi? Panas bumi itu adalah energi yang berasal dari panas dalam bumi. Biasanya berupa uap panas yang dapat menggerakkan turbin. Manfaat dari panas bumi itu bisa menyediakan listrik dalam jumlah besar, stabil sepanjang tahun, tidak tergantung pada cuaca. Panas bumi dapat menyediakan listrik dalam jumlah besar karena dalam panas bumi sangat kuat sehingga dapat dipakai untuk menggerakkan penggerak listrik yang besar yang mampu menghasilkan listrik dengan jumlah yang banyak, tidak tergantung pada cuaca. Ternyata adik-adik, panas bumi itu tidak tergantung cuaca. Mau cuaca panas, hujan, panas bumi itu tetap bekerja karena panas bumi itu tidak tergantung pada cuaca. Nah, contoh penggunaannya itu pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP, yaitu pemanas ruangan di negara bersuhu dingin. Sampai sini tinggal 12 kali. Ada berapa kelas lagi? Mana boleh lihat? Ayahmu? Baik, kelas 1000 lagi. Kelas lagi itu dingin adik-adik. Yang terakhir itu energi biomasa. Ini berasal dari bahan organik seperti kayu, jerami, sampah organik dan kotoran hewan. Energi biomasa ini bisa digunakan menjadi bahan alternatif, karena mereka itu berasal dari sampah-sampah. Karena banyak sampah adik-adik yang mulai menggas, itu bisa digunakan untuk ini tadi bahan bakar alternatif. Contoh pemanfaatannya itu mengurangi sampah organik. Sama di sini yang sering buang sampah sembarangan. Sampah sembarangan yuk. Gak bisa ya buang sampah sembarangan karena itu juga dapat menyebabkan banjir. Jadi kalau sampahnya organik, apa itu sampah organik? Ada yang tahu sampah organik itu seperti apa? Nah, plastik itu non organik. Iya, sampah makanan, buah-buahan, daun-daunan, baru bangkai-bangkai hewan itu termasuk ke sampah organik. Nah, contoh penggunaannya itu kompor biomasa, pembuatan biogas untuk memasak, biogas untuk kendaraan, ini kayak seperti solar ya tadi. Buka tutup, buka tutup. Gulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Haha, buka tutup, buka tutup. Buka tutup, buka tutup. Gulung-gulung, digulung-gulung.
kelompok 1, kita kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Dan 6 kelompok ya. Jangan lupa yang dicuri kelompoknya ya. Kelompok mana yang kita kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6. Buat aja yang kelompok 2. Gak apa-apa kalau udah sudah buat nama juga gak apa-apa ya. 5 menit ya waktu yang ngerjainnya. Kelompok 5 dan depan langsung stres main nomor ini. Bocil. Oke, Bocil lemnya Aku pun sama dia. Ini pun mini. Ada kok punya kelompok pendek. Berarti tadi dengar dong tadi menjelaskan ini. Mau ada setebalan kan? Nanti diserang ke dia. Biar saling memeriksa. Udah siap semua? Kelompok 5 udah siap? Kelompok mana yang belum siap? Kira sudah kak? Kelompok 5 udah siap? 1 menit lagi ya. Ada yang nggak dipahami bahasanya? Oke. Oke. Ya, ingatkan, tepuk diam. Tepuk diam. Tepuk diam. Tutup mulut. Cari cara. Diam. Tidak diam kan? Nah. Yang pertama itu, energi alternatif adalah energi yang tidak dapat diperbarui. Benar atau salah? Benar.
Salah 4. Kelompok berapa? Salah 5. Salah 8. Berarti yang paling dikit itu salahnya 2 kan? Kelompok 1, 2, bintang 5. Yang paling banyak salahnya itu kelompok 3. Salah 4. Ini pun juga salah 6. Benar salah, ini salah. Berarti yang paling dikit itu salahnya 2 kan? Kelompok 1, 2, bintang 5. Yang paling banyak salahnya itu kelompok 3. Salah 4. Ini pun juga salah 6. Benar salah, ini salah. Kelompok 5 udah siap? Kelompok mana yang belum siap? Kira sudah kak? Kelompok 5 udah siap? 1 menit lagi ya. Paparan materi yang dibawakan itu yang judulnya sumber energi alternatif, yaitu sumber energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam dan dapat digunakan berulang kali, tidak cepat habis dan ramah lingkungan. Contohnya energi angin, air, matahari, panas surya, dan biomasa. Energi ini membantu mengurangi polusi, tidak tergantung pada bahan bakar fosil, dan dapat digunakan untuk listrik, panas, atau bahan bakar. Dengan memakai energi alternatif, kita juga dapat menjaga bumi tetap bersih dan aman untuk masa depan. Jadi adik-adik, kita juga harus menjaga lingkungan kita seperti tidak membuang sampah sembarangan. Kan kalau kita mau sampah sembarangan, jadi apa? Oh iya, banjir. Kayak kemarin ada yang kena banjir. Cuma siapa kemarin kena banjir?